Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscribe IV Replin Project semua, juga viewer-viewer yang baru masuk. Di video kali ini saya akan membahas atau sharing tentang seputar tanggapan saya kemarin dengan video yang saya upload yang ini nih. Jadi pembuatan proses manual chamber kopi GTX yang berwarna pink ini gitu. Alhamdulillah respon dari teman-teman viewer banyak yang respon juga, banyak yang WA juga pengen bikin juga gitu. Nah, di sini semoga dengan tayangan yang saya buat ini, yang sudah paham bisa lebih paham lagi, yang belum paham bisa paham, dan yang belum mengerti itu bisa mengerti dan tahu gitu hal baru gitu ya. Saya akan sharing perjalanan dan pengalaman saya di seputar bidang senapan angin ini di bagian modifikasi dan workshop gitu. Jadi teman-teman harus ngerti dulu, kalau misalkan teman-teman pengen bikin dengan spek yang sama yang ada pada orinya, seperti bagian keseluruhan ini dan juga model dan yang lainnya itu sudah ada di pabrikannya, misalkan di pabrikan GTX ini gitu. Saran saya daripada teman-teman membuat ke bengkel manual, lebih baik teman-teman ditabung uangnya dan beli orinya. Terkecuali jika teman-teman mengharapkan spek yang berbeda daripada orinya. Misalkan model dari bentuknya seperti ini, tapi triggernya saya pengen pakai seperti Piral gitu, GS88. Nah itu kan otomatis si pabriknya nggak ada ngejual. Nah maka yang kita kejar otomatis harus pergi ke bengkel modifikasi manual gitu. Biasanya yang kebanyakan orang bengkel modifikasi manual seperti saya gitu. Yang ditunjang ya seperti mesin-mesin milling manual, bubut manual, dan CNC rotor gitu. Juga mesin drat gitu. Tapi tidak kebanyakan juga bengkel modifikasi seperti saya ini memiliki mesin yang komplit. Di antaranya ada yang dimaklun ke orang lain atau ke bengkel lain gitu, seperti proses pengedratan. Nah gitu. Jadi intinya jika teman-teman ingin mengcustomnya dengan sama seperti model lekukannya, isi dalamannya, dan ukuran langkah dan jaraknya, saya sarankan lebih baik mengambil yang sudah ada aja. Kenapa? Nah, pertama, jika kita mengambil yang asli dari produsennya, seperti GTX kan itu pembuatannya sudah full CNC ya, seperti milingannya itu sudah CNC, pembubutannya juga sudah CNC, dan sudah banyak orang yang mereview menggunakan senapan GTX-nya itu gitu. Otomatis untuk quality control dan kelebihan dan kekurangannya itu sudah tertera jelas gitu. Nah, jika teman-teman memodifikasinya di bengkel lokal atau manual, itu teman-teman otomatis akan mengorbankan waktu yang lama. Nah, seperti dari video kemarin, itu saya hanya menunjukkan hasil karya saya bahwasannya lokal pun atau manual pun bisa mengejar kerapihan seperti mesin CNC dan juga fungsional yang menyerupai mesin CNC gitu, kepresisian yang mengimbangi mesin CNC itu bisa, tapi itu akan memakan waktu yang lebih lama dan membutuhkan keterampilan seseorang yang lebih gitu. Tidak semua bengkel lokal itu bisa gitu. Kalaupun bisa, otomatis dari harga pun akan berbeda. Nah lebih mahal lah gitu intinya, lebih mahal. Jadi semoga teman-teman bisa lebih paham, lebih mengerti. Saya di sini sharing aja gitu biar teman-teman bisa nggak bingung gitu, nggak bingung. Terkecuali kalau seperti ini. Nah, sekarang saya cerita lagi, ada produsen lokal yang membuat model GTX ini yang sudah menggunakan mesin CNC. Nah, kalau itu saya bisa juga sarankan jika untuk teman-teman yang budgetingnya minim gitu. Dan kenapa saya ingin pesan ke Agan, karena budget saya minim gitu. Dengan harapan saya pesan ke Agan gitu kan, agar harganya bisa lebih down, lebih murah dibanding originalnya. Nah, opsinya kalau misalkan sudah ada pengrajin yang membuat satu model 1:1 sama dengan produsennya seperti GTX ini kan udah ada yang bikin pakai full CNC jiplakannya gitu. Nah, saya lebih menyarankan beli aja yang itu, nanti saya rubah
yang kurangnya. Nah kalau gitu oke, gitu. Selain daripada kepresisian yang bisa teman-teman miliki, kepresisian dari pembuatan hasil full CNC-nya gitu kan, otomatis namanya CNC ya minusnya akan lebih minim lah gitu dari segi kepresisian gitu. Saya juga ada misalkan kalau pingin minta bantuan ke saya yang kopian GTX yang sudah full CNC, yang spesifikasinya sama gitu, hanya perlu sentuhan dan modifikasi ulang dengan tujuan hasil akhir daripada full unit nanti jadi biayanya akan lebih minimal dibanding original GTX-nya gitu. Nah, terkecuali jika teman-teman yang inginkan spek berbeda gitu, inginkan spek yang aneh, inginkan spek yang beda daripada yang lain gitu. Jadi benar-benar limited edition gitu. Seperti triggernya pingin pakai demit spiral atau pakai FX misalkan yang 2 gigi. Nah, dalamannya pingin seperti FX Pantera misalkan, tapi modelnya pingin GTX atau modelnya pingin demit spiral atau modelnya pingin model sendiri misalkan. Modelnya pengen model sendiri misalkan. Nah itu teman-teman gak apa-apa custom. Cuman namanya custom di bengkel manual pasti harga akan lebih mahal. Selain daripada lebih mahal, kalaupun nggak lebih mahal dari yang sudah pabrikan juga, ya tentu akan proses waktunya akan lebih lama gitu, karena membutuhkan keterampilan tangan manual dan juga proses antrian gitu, antrian dari beberapa bengkelnya, karena tidak semua bengkel modifikasi itu mengerjakan keseluruhannya sendiri. Ada yang dilempar ke orang gitu seperti ngedrat. Enggak semua memiliki mesin yang komplit gitu. Pasti akan ada yang dikasih kerjaan juga ke temennya juga gitu, enggak keseluruhan dikerjain sendiri. Nah, kembali lagi ya teman-teman, kenapa gitu kan? Kenapa saya membicarakan lebih baik mengambil untuk teman-teman yang budgetnya minim, lebih baik mengambil GTX yang copian yang sudah full CNC yang ada banyak dijual gitu kan, yang sudah prosesnya melalui proses produksi massal produksi, otomatis harga jualnya akan lebih murah lagi dibanding bikin 1 unit saja modifikasi gitu. Kenapa? Karena seperti ini, kita kalau bawa ke tukang drat nih, kalau memesan dengan spesifikasi yang berbeda dengan orang lain dan kita membuat hanya 1 unit, itu antriannya akan lamanya karena orang-orang biasanya sudah pada sibuk juga dengan konsumennya yang udah lama gitu, konsumennya yang udah bikin partai banyak gitu. Jadi kalau bikin satu lagi kan otomatis mikir lagi awal lagi, terus nyari trik lagi sendiri gitu. Dan bikin cuma satu, otomatis dari segi waktu akan lebih, dari biaya akan mahal. Nah gitu, jadi teman-teman harus pahami, seperti ngedrat, kalau 1 dibanding 30 unit, itu beda. Akan lebih murah yang 30 unit dibanding kita bikin 1 unit gitu. Karena memerlukan jig itu dudukan, jadi setiap ukuran itu memerlukan dudukan jikalau pingin proses kerjanya rapi dan cepat gitu. Seperti itu. Dan pembelian bahan pun kan berpengaruh. Kita beli bahan 1 potong ini untuk chamber dengan 10 potong, otomatis potongannya akan lebih murah gitu. Sehingga nanti pas begitu barang jadi, yang dijualnya itu bisa lebih murah dibanding kita bikin satuan gitu. Antara biaya bahan dan ongkos kerjanya itu jika kita jumlahkan itu akan lebih besar jika bikin 1 gitu kan. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang budgetnya minim, yang kemarin menonton video saya pembuatan manual chamber kopi GTX, bisa saya bantu, tapi saya sarankan paling mengambil ada yang copy pastenya GTX yang sudah menggunakan full CNC yang diproduksi secara massal gitu. Nanti paling saya upgrade lagi, saya upgrade dalamannya, disamain dengan punya saya. Misalkan nanti kalau boran yang ke dalam sini kita bisa akalin, bisa kita manual bisa kita manual di bor gitu, bisa kita manual di sini ya, intinya dimodifikasi ulang lah gitu. Terus palepnya kita ganti palep racing. Terus ininya lubangnya pengen dibuat 7 misalkan kayak ini, yang ini kemarin itu bisa
Nah, yang kita dapatkan waktu lebih ringkas, kepresisian udah jelas pakai CNC keseluruhannya. Dari segi waktu ringkas, dari kepresisian juga dapat karena full CNC, dari harga juga murah karena diproduksi secara massal. Nah, dari budgeting pun teman-teman bisa lebih memungkas, lebih murah dibanding bawa yang originalnya gitu. Cuman ya itu kembali lagi ya, antara pamor, gengsi, uang dan yang lainnya gitu. Ya kalau kita ada ya ngapain beli yang jiplakannya, lebih baik ya beli yang asli GTX-nya, kan lebih istimewa gitu. Cuman yang kita bicarakan di sini yang budgetingnya saya kurang gitu. Pinginnya harga di bawah GTX itu sudah full set misalkan dengan laras, dengan tabung, ya apa daya gitu. Ke originalnya belum kesampaian, ya saya harus cari solusi. Ya solusinya ngambil jiplakannya gitu, dengan perhitungan yang diperhitungkan untuk kualitasnya jangan sampai kurang daripada orinya gitu. Kalau bisa lebih gitu, kualitasnya lebih. Nah, teman-teman yang harus pilih yang itu, kopian dengan proses pembuatannya produksi massal, terus diproduksi juga menggunakan full mesin CNC, dibanding modifikasi manual seperti di saya ini gitu. Karena kasihan, selain daripada waktu, nanti teman-teman akan bangkat biaya juga. Terkecuali jika memang spesifikasi senapan yang pingin berbeda dengan orang lain, dikombinasikan gitu. Triggernya pingin pakai FX, misalkan ruang ledaknya pingin sekian cc tapi satu body gitu misalkan. Terus hammernya pingin kecil, misalkan 13 mili. Kalau yang umum 18 mili, ini hammernya pingin 13 mili misalkan, atau 14 mili, atau 10 mili misalkan. Nah itu teman-teman maka harus custom. Dan custom itu biasanya orang CNC gak mau kalau cuma bikin satu. Nah biasanya larinya ya ke bengkel mesin-mesin manual, ke bengkel modifan manual gitu. Nah mesin-mesin manual gitu, larinya ke situ gitu. Cuman teman-teman harus bisa mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, biaya gitu, untuk memodifikasi senapan dengan impian yang spesifikasi yang ingin berbeda gitu. Dan juga teman-teman, bengkel modifan itu beda-beda. Nah ada yang murah sampai murah banget, ada yang memang menyesuaikan. Nah untuk berbicara saya sendiri, saya kan selalu mengedepankan kualitas meskipun handmade. Terlihat sama teman-teman semua hasilnya seperti apa gitu ya. Memerlukan waktu yang lebih karena harus fokus dan harus teliti gitu. Dan ini dengan keahlian tangan gitu, bukan mesin yang sudah satu kali disetting bisa mengerjakan beberapa unit gitu. Jadi pengrajin itu banyak macamnya, ada yang murah, ada yang ini. Kalau kejaran teman-teman itu pengen minim budgetnya dengan kualitas yang hampir membandingi CNC gitu, susah teman-teman tetap gitu. Jadi ada kelas-kelasnya juga gitu. Jasa ngedrat pun, jasa orang-orang yang bikin dratan atau apa itu banyak. Ada yang dari yang murah jelek, yang sedang sedang, ada yang mahal bagus meskipun manual, itu beda-beda gitu. Jadi ya kembali lagi, kita gak bisa matok dari segi harga jual di online. Kok di sini ada yang murah, kok di sini ada yang mahal. Itu semua mereka memiliki alasannya masing-masing. Dan alasan saya ya kenapa saya lebih sedikit gitu ya mahal dibanding dengan yang lain, karena ya teman-teman bisa nilai sendiri yang saya kerjakan seperti apa gitu kan. Meskipun manual, mungkin teman-teman semua juga sudah bisa menyimpulkan seperti itu. Jadi jika teman-teman pingin harga yang lebih minim sekalipun daripada yang biasa saya bikin atau saya keluarkan, itu bisa aja. Nah, tapi tukang yang dipakai dan yang mengerjakan misalkan teman saya yang lainnya atau ke orang lain gitulah. Cuman ya konsekuensinya kerapihan dan yang lainnya kurang gitu. Sedangkan saya selalu penasaran, jika senapan kurang rapi itu kebawa susah tidur gitu. Jadi malu gitu ngasihin ke konsumennya gitu. Seperti itulah kurang lebih. Mudah-mudahan dari video sharing ini teman-teman bisa ngambil kesimpulan, bisa lebih paham dan bisa mendapatkan ilmu baru
pengetahuan baru gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah intinya gitu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan teman-teman semua memaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika memang channel saya bermanfaat dan disukai teman-teman. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.